Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini seperti biasa kita masih pada kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram karya Al-Ustadz Aminul Bait hafizahullah ta'ala. Dan ikhwan wa akhwat fillah, di kesempatan sore hari ini tema kita berkaitan tentang makna dua akad dalam satu akad. Makna dua akad dalam satu akad. Hal ini penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena banyak transaksi-transaksi yang seperti ini yang dianggap oleh sebagian kita tidak masalah. Padahal Rasulullah sudah menegaskan kita itu dilarang untuk melakukan dua akad dalam satu transaksi. Tetapi ingat, agar jangan sampai kita keliru, maka kita harus memahami secara benar sebagaimana penjelasan para ulama kita. Penulis kitab mengatakan termasuk syarat yang dilarang dalam mengajukan syarat dalam bentuk akad yang kedua sebagai tambahan dari akad yang pertama, yaitu melakukan satu atau dua akad dalam satu transaksi. Ilustrasinya di sini disebutkan ada akad yang pertama, kemudian ada akad yang kedua sebagai akad tambahan yang merupakan syarat dari akad yang pertama. Jadi contoh gini, seorang ingin melakukan suatu transaksi jual beli, tetapi mereka mengajukan syarat. Anak mau beli barang antum, syaratnya antum ngutangi anak misalkan. Atau saya utangi antum, tapi syaratnya antum beli rumah anak. Berarti dalam satu akad ini ada dua transaksi. Maka yang seperti ini jamaah sekalian, apakah dibolehkan atau tidak? Dan karena kata penulis kitab, ini merupakan salah satu makna dari dua akad dalam satu akad. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda, wala syartani fi bai'in. Tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli. Maka para ulama kita, mereka berbeda pendapat mengenai makna hadis ini. Salah satunya menyebutkan bahwa makna hadis ini adalah menggabungkan dua akad dalam satu akad. Yang disebutkan oleh Dr. Muhammad Al-Hajj Al-Jazairi. Dan ini seperti yang diisyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, di mana beliau mengatakan walau ba'ahu bi syarti an yuslifahu aw yukridahu aw syaratal mushtari dzalika alih fahuwa muharramun wal bai'u batilun wa hadza madhhabu Malikin wa Syafi'i wa la a'lam fihi khilaf. Fihi khilafah. Jadi kata Imam Ibnu Qudamah, jika si A menjual barang dengan syarat dia beri utang. Jika si A menjual barang dengan syarat dia diberi utang, atau pembeli mempersyaratkan diberi utang. Ana mau beli barang antum, tapi utangi ana dulu. Atau mungkin sebaliknya seperti itu.
baik pembeli ataupun penjual. Maka ini diharamkan dan saksinya batin, dan transaksinya batin. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan kata Imam Ibnu Qudamah, dan saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Jadi artinya sepakat tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Ya. Dan sebelumnya di bagian penjelasan mengenai macam-macam akad, dia juga mengatakan an yashtarito akdan fi akdin nahwa an yabi'ahu syai'an bi syarti an yabi'ahu syai'an akhar aw yastari minhu aw yu'ajjirahu aw yuzawwijahu aw yuslifahu aw yusrifa lahu thamana aw ghairah fa hadha syartun fasidun yaqsudu bihil bai'u sawa'un ishtaratahu al-ba'i awil mushtari. Beliau mengatakan mempersyaratkan adanya akad kedua sebagai tambahan dari akad yang pertama. Mempersyaratkan adanya akad kedua sebagai tambahan dari akad yang pertama. Jelas ya? Seperti si A menjual barang ke si X dengan syarat si B harus menjual barangnya. Si A menjual barang X-nya dengan syarat si B harus menjual barangnya. Atau membeli barangnya, atau menyewakannya, atau menikahkannya, atau mengutanginya. Ya, misalkan Anda mau jual rumah, atau Anda mau beli rumah antum, tapi syaratnya antum juga nanti beli ini ya, barang dengan anak misalkan. Jadi ada dua syarat, ya, ada dua syarat. Atau menyerahkan uangnya ke tempat lain atau semacamnya, maka ini adalah kesepakatan yang batal dan membatalkan akad jual belinya, baik yang mensyaratkan pihak penjual maupun pembeli. Ya, jadi di antara makna ya, dua akad dalam satu transaksi adalah mempersyaratkan syarat tambahan dari adanya syarat yang pertama atau dari akad yang pertama. Ya, Anda mau ngutangi antum, syaratnya antum juga beli barang anak. Anda mau beli rumah antum, syaratnya antum juga beli rumah anak. Antum nikahkan ya, anak dengan keponakan atau dengan saudari dengan, maka ini tidak dibolehkan. Misalnya ada pembeli mengatakan, saya mau membeli rumah Anda, tapi dengan syarat Anda harus menyewa mobil saya. Ya. Berarti menggabungkan akad jual beli dengan apa? Akad sewa menyewa. Atau penjual mengatakan, saya sewakan rumah ini ke Anda dengan syarat Anda harus membeli rumah ini di akhir masa sewa. Boleh tidak? Nggak boleh. Jadi sistem sebagian orang itu mengatakan apa? Sewa berakhir kepemilikan. Boleh tidak? Pokoknya akadnya sewa, tapi di akhir sewa barang itu jadi hak milik. Boleh? Nah, boleh tidak jamaah? Ya, boleh? Sewa beli, boleh tidak? Jadi akad seperti ini bisa boleh, bisa tidak boleh. Kalau dalam artian gini, akadnya dipisah misalkan. Jadi sewa dulu, di akhir sewa kemudian adakan akad baru. Nah, itu boleh, tapi kalau kemudian otomatis itu nggak boleh, karena terlarang. Itu dianggap apa? Menggabungkan dua akad. Ya. Atau misalkan tadi ya, syaratnya wajib beli, ya, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan saya sewakan rumah ini, ya, nanti kalau jenengan pas habis masa sewa, kemudian mau membeli, ya, saya mau jual dengan harga sekian. Tapi tidak diharuskan.
maka tidak masalah. Tapi kalau diharuskan berarti artinya menggabungkan dua akad lazim. Maksudnya dua akad yang mengikat. Jadi kalau dua akad yang mengikat berarti seolah-olah sudah ada dua akad dalam satu transaksi. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau yang kedua syarat jual belinya dalam artian masih hanya sekedar artinya pesanan saja. Jadi belum mengikat berarti belum dianggap apa? Akad. Kalau belum dianggap akad berarti tidak dianggap menggabungkan satu transaksi dalam dua akad. Tapi kalau harus, oh berarti dua akad itu nggak boleh seperti itu. Ya. Dalam transaksi di atas ada dua akad yang dilibatkan yaitu akad jual beli dan akad sewa. Akad jual beli sebagai akad pertama, sementara akad sewa sebagai syarat tambahannya. Karena tadi diharuskan. Saya sewakan rumah ini ke Anda dengan syarat Anda harus beli. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan nanti kalau jenengan mau beli, saya akan jual sekian. Tapi belum terjadi akad, hanya apa? Kesepakatan saja. Hanya dalam arti janji beli, itu tidak masalah. Ya. Ya, syarat mengajukan tambahan akad sewa semacam ini hukumnya dilarang. Ya, tidak diperbolehkan. Itu aja masalah antara makna dua akad dalam satu transaksi. Seperti seseorang dia menjual dengan menawarkan dua harga. Jenengan kalau mau beli cash harganya 10 juta. Kalau beli kredit 15 juta. Kemudian mereka berpisah tanpa terjadi kesepakatan dari satu transaksi yang dipilih misalkan. Maka ini juga masuk. Ya. Dua transaksi dalam satu akad. Tapi kalau misalkan sebelum berpisah, kemudian mereka menentukan, anak pilih yang kredit. Oh, anak pilih yang cash. Nah, kemudian terjadi akad, setelah itu berpisah, maka yang seperti ini tidak masalah. Tapi kalau misalkan mereka berpisah, kemudian tidak terjadi kesepakatan dari dua harga tersebut, maka ini masuk larangan. Nah, ini masuklah larangan. Nah, kemudian masalah akad tawthiqat bisa digabungkan dengan akad apapun. Nah, ini pengecualian. Kalau akad jual beli dengan jual beli yang lain, maka masuk dalam larangan hadis. Tapi kalau menggabungkan antara akad muawadhat komersil dengan akad tabarru, akad tawthiqat, maka ini tidak masalah. Ini tidak masalah. Kecuali akad tawthiqat, penjamin kepercayaan. Akad ini bisa digabungkan dengan akad apapun, termasuk jual beli. Seperti akad utang bergade. Di sana terjadi gabungan dua akad, yaitu akad utang dan akad gade. Ya. Maka yang seperti ini, ikhwan wa fillah, maka tidak masalah, diperbolehkan. Tapi kalau akad jual beli dengan jual beli yang lain, atau akad jual beli dengan akad utang piutang, maka ini tidak dibolehkan. Tapi kalau akad jual beli dengan akad tawthiqat boleh. Akad utang piutang dengan akad tawthiqat boleh. Jadi tawthiqat itu ya penjamin kepercayaan. Dan itu tidak masalah. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menceritakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudiyyin ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadid. Kata Ibunda Aisyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara utang dan beliau menggadaikan baju besinya. Berarti ada penggabungan antara akad jual beli dengan akad gade. Ya. Beli makanan secara utang kemudian dikasih gade. Dan ini dilakukan oleh Nabi. Berarti ini menunjukkan menggabungkan akad jual beli dengan akad gade atau tawthiqat hukumnya dibolehkan. Ya, tidak masalah seperti itu. Ya.
Sehingga boleh dilakukan akad yang pertama jual beli plus akad yang kedua gade. Seperti jual beli kredit dengan barang jaminan atau ya, akad yang pertama utang, akad yang kedua gade. Dan ini tidak dibawa, tidak masalah, tidak masalah. Ya. Nah, sekarang yang masalahnya, bagaimana kalau yang menjadi objek ya, transaksi atau objek yang digadekan adalah barang yang dibeli itu. Misal kita beli rumah secara kredit, kemudian kontraktornya minta rumah itu dijaminkan ya, sampai cicilan itu lunas. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Semata menggadekan barang dalam transaksi utang piutang atau jual beli kredit, hukumnya boleh, tidak masalah. Ya. Karena sama sekali tidak bertentangan dengan konsekuensi akad. Ya. Karena gade tidak berarti kemudian menghalangi seseorang memiliki harta. Karena barang gadean tetap milik pemiliknya, bukan milik orang yang menerima gadean, bukan. Makanya keliru ya ketika misalkan barang gadean kok dianggap seperti sudah hak milik sehingga dipakai ya. Itu nggak boleh. Kalau sebabnya karena utang piutang, maka jadinya riba nanti. Ya, kullu qardin jar manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menarik manfaat jatuhnya riba. Ya, karena dapat manfaat menaiki kendaraannya, dan itu tidak dibolehkan. Kita sendiri bisa mendapatkan kesimpulan ini dari praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah membeli gandum dan beliau menggadaikan baju besinya. Ibunda Aisyah menceritakan, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ishtara ta'aman min Yahudiyin ila ajalin, wa rahanahu dir'an min hadid. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli makanan atau gandum dari seorang Yahudi secara kredit dan beliau menggadaikan baju besi beliau. Jadi ini faedahnya boleh menggabungkan akad jual beli dengan gade. Yang kedua berarti boleh beli dengan cara kredit, tidak masalah. Yang masalah itu kalau kemudian kredit tapi di situ ada riba. Misal contohnya ketika terlambat kemudian denda, nah, itu jadi masalah. Tapi kalau misalkan dalam artian tidak ada denda, ya, maka tidak masalah. Karena secara hukum asal jual beli kredit itu diperbolehkan. Ya, karena Nabi juga melakukan. Ya, sekarang yang masalahnya mengapa makanan itu tidak digadaikan? Jawabannya tentu tidak mungkin makanan digadaikan. Karena makanan itu dikonsumsi, habis pakai ya, dimakan ya habis selesai. Tidak bisa bertahan sehingga tidak mungkin digadaikan. Jika digadaikan maka konsumen tidak bisa memakannya. Dia tidak bisa mendapatkan manfaat apapun dari makanan yang dia beli. Nah, sehingga nggak mungkin ya beli makanan kemudian secara kredit. Akhirnya makanan itu dijadikan bahan gadaian. Makanan itu gadaikan saja. Oh ya habis sama. Ya. Jadi artinya kenapa Nabi kok menggadaikannya baju besi? Ya, karena makanan tidak mungkin digadaikan. Maka yang menjadi permasalahan kita adalah ketika objek transaksi jual beli tidak habis pakai. Artinya yang dibeli contoh misalkan rumah, mobil, pakaian misalkan, dan itu tidak habis sekali pakai misalkan. Objek yang utuh seperti properti, maka apakah objek transaksi semacam ini bisa dijadikan agunan selama pelunasan pembayaran? Kalau makanan, karena nggak mungkin ya, sehingga Nabi menggantikan dengan barang yang lain. Tapi kalau seandainya misalkan barang yang dibeli adalah barang yang tidak habis sekali pakai, bolehkah kemudian dijadikan sebagai barang gadaian?
Maka mengenai hukum menjaminkan barang yang dibeli secara kredit, kemudian dijadikan gadaian, maka di sana ada dua pendapat di kalangan para ulama kita. Ada dua pendapat di kalangan para ulama kita. Perbedaan ini, ikhwan wa fillah, didasari pada perbedaan mereka dalam memahami keberadaan syarat ini. Apakah bertentangan dengan konsekuensi akad ataukah tidak? Jadi, kenapa mereka silang pendapat? Karena mereka berbeda dalam memahami keberadaan syarat ini. Apakah adanya syarat barang yang dibeli untuk dijadikan gadaian, apakah ini bertentangan dengan konsekuensi akad atau tidak? Ini masalahnya di sini. Bagi yang menganggap ini bertentangan dengan konsekuensi akad, maka mereka menilai bahwa syarat penjaminan semacam ini tidak berlaku, meskipun tidak mempengaruhi keabsahan jual beli. Karena sebagian ulama menganggap bahwa mensyaratkan barang yang dibeli untuk dijadikan agunan ataupun gadaian ini bertentangan dengan konsekuensi akad. Karena konsekuensi akad itu berarti pembeli harus memiliki barang itu secara totalitas. Kalau ini kan nggak bisa. Barang itu digade, baru diterima oleh yang mendapatkan gade tersebut. Oh, berarti pembelinya belum bisa memanfaatkan. Maka pendapat yang pertama mengatakan berarti ini berkonsekuensi dengan bertolak belakang dengan konsekuensi akad. Berarti ini nggak boleh, syaratnya dianggap batil. Tetapi pun mereka mengatakan walaupun syarat ini batil, tetap jual belinya dianggap sah. Ini pendapat yang pertama, pendapat yang pertama. Kita simak pendapat mereka masing-masing. Pendapat yang pertama, syarat ini hukumnya terlarang. Yaitu objek dan saksi dijadikan sebagai barang gadaian. Karena yang seperti ini dianggap bertentangan dengan konsekuensi akad. Kenapa? Karena tidak terjadi pemindahan kepemilikan dengan sempurna. Penjual masih menahan barang itu sebagai barang gadai. Dan ini merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama Syafi'iyah yang wafat di tahun 974 Hijriah. Dalam fatwa beliau mengatakan la yasihul bai'u bi syarti rahnil mabi sawa'un asyrata an yarhanahu iyyahu qabla qabdihi am ba'dah. Beliau mengatakan tidak boleh jual beli dengan syarat menjaminkan barang yang dibeli. Baik dia mensyaratkan agar digadaikan kepada penjual setelah diterima atau sebelum diterima. Nah, ini kata beliau, nggak boleh. Jual beli barang kemudian mensyaratkan barang itu dijadikan gadaian. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena dianggap menurut mereka bertentangan dengan konsekuensi akad. Dianggap berarti pembeli ketika itu belum bisa memiliki barang yang dibeli secara sempurna. Padahal konsekuensi akad itu pembeli setelah terjadi akad dia memiliki barang itu secara sempurna. Kalau ini kan nggak bisa, barang itu ditahan, sehingga yang seperti ini dianggap syarat yang batil. Al-Imam Ibnu Qudamah beliau menyebutkan perbedaan pendapat ini. Beliau mengatakan idza tabayya'a bi syarti an yakuna al-mabi'u rahnan ala thamanihi lam yasihha. Qalahu Ibnu Hamid wa huwa qaulu Syafi'i. Li'anna al-mabi' hina syarti rahnihi lam yakun milkan lahu sawa'un syurita an yakbituhu aw thumma yarhanahu aw syurita rahnuhu qabla qabdihi. Jika dua orang melakukan jual beli dengan syarat menjadikan barang yang dibeli sebagai jaminan atas harganya, maka syarat ini tidak sah. Dan ini pendapat Ibnu Hamid
Terpendapat Asy-Syafi'i, karena ketika barang yang dibeli kemudian dijaminkan, berarti barang itu belum menjadi milik pembeli. Baik dia mensyaratkan diterima dulu kemudian digadaikan, atau mempersyaratkan digadaikan sebelum diterima. Ya, maka pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh barang yang dibeli kemudian dijadikan apa? Gadaian. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, ikhwan wa fillah, mereka mengatakan dibolehkan menjadikan objek transaksi kredit sebagai barang gadai, tidak masalah. Yang penting tadi ya, bukan seperti makanan. Kalau makanan nggak mungkin. Tapi kalau barang tersebut barang yang utuh, dalam artian tidak habis sekali pakai misalkan, maka menurut pendapat yang kedua, ya sah-sah saja. Kalau misalkan jenengan mau dijadikan gadaian, atau misalkan pemiliknya mensyaratkan seperti itu, kemudian pembeli sepakat, ya silakan, tidak masalah. Ya. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Malik, dan ini juga salah satu pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan ini pendapat yang sahih dari Al-Imam Ahmad. Ya. Pendapat ini yang dinilai kuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Ya. Ini pendapat yang dinilai kuat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wa hakadha fil mabi yushtaratu al mushtari rahnuhu ala thamanihi hatta yusallimahu ilaih wala mahdhura fi dzalika aslan wala maknan wala makhadan qawiyan yumna atau yumna usihata hadza syarti wa rahni ya wa rahni ya wa qad ittafaqu annahu law syarata alaihi rahna ainin ukhra ala thamani jaza faman ladhi yamna'u jawaza rahnil mabi'i ala thamanihi. Ya, kata beliau, demikian pula dibolehkan barang yang telah dijual ya, secara kredit, kemudian penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk menggadaikan barang tersebut hingga lunas pembayaran barang itu. Ya. Kata beliau, tidak ada larangan sama sekali dan tidak ada alasan kuat untuk menghalangi sahnya syarat dan barang gadaian ini. Para ulama sepakat jika disyaratkan yang menjadi barang gadaian atau ya, utang kredit adalah barang lain, hukum persyaratannya boleh. Maka begitu juga hukumnya jika yang disyaratkan sebagai barang gadaian atas utang tersebut, barang yang dibeli itu juga tidak masalah. Mau dalam artian dijadikan gadaian barang yang lain pun boleh. Mau yang dijadikan barang gadaian, barang yang dibeli itu juga pun tidak masalah. Ini kata beliau. Ya, kata beliau. Al-Imam Ibnu Qayyim juga menegaskan ya, bahwa hukum ini berlaku baik barang telah diterima maupun belum diterima. Artinya ketika barang itu belum dibeli, sudah diakad, belum diserah terimakan misalkan, langsung dijadikan gadaian, tidak masalah. Atau barang itu sudah diterima, kemudian diserahkan kepada ya, penjualnya untuk dijadikan gadaian pun tidak masalah. Kata beliau, la farqa baina an yakbidahu aw la yakbidahu ala asahil qaulain. Wa qad nasal Imam Ahmad ala jawazi ishtirati rahnil mabi'i ala thamanihi wa huwa madhhabu Malik wa Abi Hanifah wa ahadu qaulayyi Syafi'i wa ba'di ashabil Imam Ahmad wa huwa sahih. Ya, kama qala. Kata beliau, tidak ada perbedaan baik barangnya sudah diterima ataupun belum diterima. Menurut pendapat yang paling kuat, Al-Imam Ahmad menegaskan bolehnya mempersyaratkan gadai barang yang dijual untuk harga yang belum lunas. Dan ini merupakan pendapat Malik, kemudian Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad, dan salah satu pendapat dari Syafi'iyah dan sebagian ulama Hambali, dan ini pendapat yang kuat. Ya, jadi artinya boleh ya barang yang dibeli kemudian dijadikan barang gadaian. Baik barang itu dalam artian belum diserah terimakan kepada pembelinya, masih di tangan penjualnya, kemudian langsung dijadikan gadaian, tidak masalah.
atau barang itu sudah diserah terimakan kemudian dikembalikan kepada penjualnya untuk dijadikan gadian pun tidak masalah. Ya, tidak masalah. Keterangan yang lain juga disampaikan oleh Al-Bukhuti. Ya. Beliau mengatakan fasihu ishtiratu rahnil mabi'i ala thamanihi. Falau qala bi'tuka hadza ala antar hanihi ala thamanihi faqala ishtaraitu wa rahantuka sahha syira'u wa rahnu. Statusnya sah mempersyaratkan digadaikan barang yang dijual selama cicilan jika ada orang yang mengatakan saya jual benda ini dengan ketentuan kamu gadaikan barang ini selama cicilan pembayaran. Kemudian pembeli mengatakan baik saya siap beli dan nanti saya gadaikan kepadamu. Maka jual beli yang seperti ini transaksi gadainya dianggap sah. Ya, dianggap apa? Sah, tidak masalah. Ya. Nah kemudian masalah lihat, apakah barang yang digadai itu memang harus diserahkan kepada orang yang dalam artian menerima gadian itu, atau barang gadian itu boleh di tangan orang yang berhutang. Kata penulis kitab, sebelum kita melakukan tarjih terhadap perbedaan di atas, kita akan mencari kesimpulan apakah pemilik barang boleh memanfaatkan barang yang digadaikan. Boleh tidak, jamaah? Boleh, ya. Karena memang itu hak milik. Ya. Pemilik barang boleh, yang tidak boleh siapa? Penerima gadian. Itu nggak boleh. Karena dia pihak yang menghutangi. Kalau kemudian misalkan dia memanfaatkan, berarti ini tambahan dari hutang. Dan jika hutang kok kemudian ya ada tambahan, baik itu manfaat ataupun misalkan tambahan harta itu sendiri misalkan atau uang misalkan, maka itu namanya tambahan dari utang piutang dan itu disebut riba. Tapi kalau yang memanfaatkan adalah pemilik, ya sah-sah saja karena itu barang miliknya, sehingga diperbolehkan. Sebagai ilustrasi, ketika si A menggadaikan rumahnya kepada si B, posisi si A disebut rohin, sementara si B disebut murtahin. Jadi pemilik barang namanya rohin, penerima barang gadian namanya murtahin. Ya. Untuk disebut transaksi gadai yang sah, apakah disyaratkan rumah yang digadaikan si A harus diserahkan kepada si B? Dan apakah si A dibenarkan jika si A tetap menempati rumah itu? Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu kitaban farihanu maqbudah. Jika kamu dalam perjalanan kemudian bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang gadai yang diserahkan. Ini dalil ya tentang akad utang piutang. Dalam ayat ini Allah menyebut barang gadai dengan kata sifat rihanu maqbudah, barang gadai yang diserahkan. Artinya zahir ayat menunjukkan bahwa barang gadai itu telah diserahkan ke murtahin. Namun para ulama kita mengatakan ini bukan syarat. Jadi artinya barang gadai itu bukan termasuk syarat sahnya itu harus diserahkan kepada ya dalam artian orang yang piutang. Tidak harus. Tidak harus. Oleh karena itulah rohin berhak untuk memanfaatkan barang yang dia gadaikan. Inilah pendapat yang benar dan ini pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ibnu Hazm. Ya. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau menukil keterangan Imam Syafi'i terkait hadis masalah gadai. Man rohana dzata darrin wa dhahrin lam yumna ar-rahin min darriha wa dhahriha. Siapa yang menggadaikan hewan perah atau hewan tunggangan, maka dia tidak dilarang untuk memerah susunya atau menaiki punggung tunggangannya. Enggak dilarang. Ya. Dr. Hasimuddin ya, Affana ya, dalam fatwanya menjelaskan
bahwa gade itu mengikat meskipun barang gade tidak diserahkan. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya menyerahkan barang gade. Selain zahir ayat 283 di surat Al-Baqarah tadi. Hanya saja ini terkait jaminan kepercayaan terhadap haknya. Dalam kondisi seperti yang disebutkan dalam ayat, yaitu ketika safar dan tidak ada yang mencatat. Sehingga barang gade satu-satunya sebagai penjamin. Karena itulah zahir ayat bukan dalil bahwa barang gade wajib diserahkan. Karena itu alternatif terakhir. Pencatat tidak ada, yang hanya ada barang gadean. Ya. Sehingga ini yang bermakna berarti barang gadean itu harus diserahkan. Bukan. Ya. Kenapa? Karena seandainya ada pencatat, berarti kan nggak harus harus barang gadean. Kalau ada catatan ya sudah selesai. Tapi ketika pencatat pun tidak ada, ya sudah. Karena yang terakhir hanya ada gadean, berarti gadean itu diserahkan. Nah, sehingga yang masalahnya, dengan ini bisa kita simpulkan ketika si A membeli rumah kepada si B secara kredit, memungkinkan bagi si A untuk menggadekan rumah itu. Dan di saat yang sama si A menempati rumah itu, sehingga rumah itu tidak diserahkan kepada si B. Ya, kalau rumah mungkin bisa suratnya yang dikasihkan. Ya. Mobil juga sama, surat yang dikasihkan. Tapi mobilnya tetap dipakai misalkan. Ya. Sehingga yang masalah yang tarjih. Ya. Menimbang penjelasan di atas, pendapat yang mendekati kebenaran adalah bolehnya barang yang ditransaksikan dijadikan jaminan pelunasan. Dengan pertimbangan yang pertama, menggadaikan properti yang menjadi objek transaksi, pada hakikatnya hal ini tidak bertentangan dengan konsekuensi akad. Telah terjadi perpindahan kepemilikan dengan sempurna, dan bahkan pembeli bisa memanfaatkan barangnya. Jadi artinya ya, menjadikan barang objek yang dibeli kemudian dijadikan gadean tidak menghalangi perpindahan hak milik tersebut. Buktinya apa? Buktinya rohin ataupun pemilik dia boleh memanfaatkan. Ya, berarti memang ketika itu ya kepemilikan sudah berpindah seperti itu. Nah, sehingga adanya gadean ya, tidak bertentangan dengan konsekuensi akad. Kecuali kalau misalnya gini, penggadainya tidak boleh memanfaatkan, berarti pertentangan. Ya, padahal konsekuensi akad itu barang itu boleh dimanfaatkan. Ini nggak bisa. Ya, tapi secara syariat boleh-boleh saja, tidak masalah. Bahkan yang menerima barang gadaian itu yang dilarang. Tapi yang menyerahkan itu boleh karena pemilik. Seperti itu. Yang kedua masalahnya bahwa transaksi gadai adalah akad tautsik, jaminan kepercayaan. Dan ini sifatnya tambahan sehingga keberadaannya tidak mempengaruhi status akad yang pertama. Oleh karena itulah akad tautsik bisa ditambahkan dalam akad tabarruk sosial seperti utang piutang atau akad muawadat ya, komersil seperti akad jual beli kredit ya. Dan inilah zahir riwayat dari Imam Ahmad, beliau membolehkan barang yang dijadikan objek transaksi sekaligus menjadi barang gadai. Al-Imam Ibnu Qudamah setelah menyebutkan perselisihan ulama mengenai hal ini, maka beliau kemudian mengatakan wa zahiru riwayah sihhatu rahnihi. Riwayat yang zahir dari Al-Imam Ahmad sah menggadaikan barang yang ditransaksikan sebagai barang gadaian. Boleh, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Nah, ini pendapatnya kuat. Dan ini juga pendapat yang menjadi acuan keputusan Majma' Al-Fiqih Al-Islami, ya, divisi Fiqih Oki. Dengan keputusan nomor 51 tahun 1990 ya. Di mana mereka mengatakan la haqqa lil ba'i al-istifadu bi milkiyatil mabi. Walakin yajuzu lil ba'i an yashtarita al-mushtari rahnal mabi 'indahu li dhamani haqqihi fi istifa'il aqsatil muajjalah. Ya. Pendapat penjual tidak dibenarkan menahan kepemilikan barang yang dijual. Ya, penjual ya enggak boleh. Namun penjual boleh mensyaratkan kepada pembeli agar barang yang dibeli untuk digadaikan sebagai jaminan untuk haknya selama masa pelunasan angsuran.
Kalau membesarkan sebagai guardian boleh, tetapi kalau kemudian menahan kepemilikan ini nggak boleh. Karena barang yang sudah dijual berarti kepemilikannya berpindah. Nah, sudah pernah kita bahas ya bahwasannya kepemilikan itu berpindah sekedar apa jemaah? Sekedar terjadi akad. Ya, antum telepon, kemudian sepakat terjadi akad, misalkan, itu sudah berpindah kepemilikan. Ya. Tapi kalau berpindahnya tanggung jawab itu ketika apa? Sudah diserah terimakan. Dikirim barangnya sampai ke tempatnya berarti tanggung jawab itu sudah berpindah. Tapi kalau hak kepemilikan itu berpindah sekedar terjadinya akad jual beli misalkan seperti itu. Nah, sehingga ala kulihat jamaah sekalian bahwa menggabungkan antara akad gade dengan akad jual beli ataupun utang piutang maka hukumnya dibolehkan. Itu pula kesimpulannya bahwa menggadekan barang yang dibeli sebagai gadean itu pun diperbolehkan. Ya tidak masalah. Jadi kalau misalkan sebagian teman-teman yang jual beli rumah secara kredit ya, kemudian minta rumah itu dijadikan gadean sampai cicilannya selesai misalkan, tidak masalah, boleh ya. Tapi kalau kemudian misalkan jamaah sekalian ya, kreditnya macet gimana? Hah? Bolehkah kemudian rumah itu dijual? Boleh tidak? Makanya di awal ajukan syarat. Itu syaratnya. Ya, artinya dengan kalau nanti macet 3 bulan atau 3 kali cicilan, kami mohon untuk diizinkan menjualkan rumah ini. Ya. Kemudian sepakat pembelinya, ya sudah, tidak masalah. Maka ketika itu jamaah boleh tidak kemudian dijual? Boleh, tidak masalah. Apakah ketika itu yang menjual adalah pihak penerima barang gadean? Kalau dia sudah diizinkan boleh, tidak masalah. Nah, kalau kemudian tidak terjadi kesepakatan, maka yang menjual hakim. Nah, karena gini jemaah, kalau yang menjual dalam artian penerima barang gadean, kadang-kadang akhirnya menjual dengan harga apa seenaknya sendiri, yang penting apa? Laku. Ini juga masalah. Tapi kalau diserahkan kepada pemilik rumah, dia akan tawarkan dengan harga mahal biar apa? Nggak laku-laku. Ini kan masalah nanti. Sehingga kalau tidak terjadi kesepakatan, maka hakim yang masuk seperti itu. Nah, sehingga nanti hakim yang menjual. Tapi kalau kemudian misalkan pembelinya sudah mengizinkan kepada pihak yang menerima gadean untuk menjualkan rumahnya, maka silakan dijualkan. Tapi ingat, jual dengan harga normal. Ya, tidak kemudian dibanting harganya, nggak boleh. Nah, dan nanti ketika misalkan laku dengan harga berapapun, ingat, kalau ada lebihnya dikasihkan kepada siapa? Pemilik rumah. Cicilannya misalkan sudah sampai 300 juta. Rumah itu harganya 400 juta. Rumah kemudian dijual laku 400 juta. Berarti yang diambil berapa? Cuma 100, saya cuma 100 karena kurang 100 juta. 300-nya dikasihkan kepada pemilik rumah. Tidak kemudian semua diambil. Ini kan masalah. Seperti sistem penggantian kita itu ya, kalau kemudian peminjam uang tidak datang, barang itu sudah hak milik. Ya, itu keliru. Tapi dijual silakan dengan harga yang wajar, berapapun hasilnya sampaikan. Pak, ini rumah laku dengan harga sekian. Kalau kurang gimana jemaah? Utangnya misalkan kurang 100 juta, rumah itu laku cuma 80 juta, gimana jemaah? Kalau dalam artian harga itu harga normal misalkan, seandainya seperti itu, ya sudah, sampaikan saja bahwasanya laku cuma 80 juta, berarti masih kurang 20 juta. Berarti ketika itu ya, pemilik rumah masih punya kewajiban untuk melunasi 20 juta seperti itu. Jangan ketika kurang disampaikan, ketika lebih diam. Itu masalah nanti. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Baik, alhamdulillah kita memasuki sesi tanya jawab. Barangkali dari Iwan dulu ada yang mau saya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya sebenarnya tuh, Pegadian tuh kan ramai di mana-mana menjamur. Pegadaian. Pegadian nih, yang kita bicarakan tadi topiknya adalah Pegadian menggadai barang itu kan. Sebenarnya itu untungnya tuh dari mana, Ustaz? Para Pegadaian. pegadian-pegadian itu. Iya. Kalaupun misalkan kalau yang dibicarakan dalam tema hari ini adalah pegadian menggadai barang, itu artinya kan misalkan istilahnya kan seseorang yang punya uang banyak kemudian istilah dihutangkan gitu kan, dia dalam keadaan nyaman, kondisi nyaman, kemudian dia mencari masalah lah istilahnya, mencari masalah dengan menghutangi orang. Orang itu kemungkinan kan bermasalah itu macet kan, itu kan berarti kan diperlukan seseorang yang betul-betul uh, dalam artian cara duniawi itu sudah Berlebih. selesai urusan Sudah dunia berlebih. berlebih, Ustaz. Nah, Nah itu yang pertama, Ustaz. Dari mana sebenarnya pegadian itu untungnya dari mana? Yang kedua, Ustaz, di luar topik tentang zakat mal. Misal ada kasus begini, Ustaz. Ada orang yang akan membangun rumah atau renovasi rumah. Misalkan dananya 500 juta. 500 juta ini sudah mencapai nisabnya ya, untuk zakat mal. Misalkan nisabnya di bulan Ramadan. Kemudian bila dia menggunakan jasa pemborong, misalkan pemborongnya mulai akan mengerjakan di bulan Syawal. Nah, apakah orang yang akan membangun itu wajib mengeluarkan zakat mal itu? Kalau zakat mal dikeluarkan, Ustadz, otomatis berkurang. Padahal misalkan nilai proyeknya misalkan 500. Kalau seperti ini bagaimana, Ustadz? Kemudian berikutnya misalnya tidak pakai pemborong, dikerjakan sendiri. Itu seperti apa? Biasanya kan malah membengkak. 500 misalkan nanti jadi 600 kan. Hal seperti ini seperti apa, Ustaz? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jamaah Sanjin, ada dua pertanyaan. Pertama terkait tentang pegadian itu sebenarnya dapat untung dari mana? Jawabannya gini, pegadian itu aslinya lembaga sosial, jamaah. Aslinya. Kenapa? Karena dia menyediakan apa? Dana untuk dihutangi. Ya. Dan hutang piutang itu akadnya apa? Tabarruk sosial. Jadi misal ada orang kaya, kemudian buka jasa, siapa yang berutang silahkan datang ke rumah. Itu seperti itu aslinya. Dan akad sosial untungnya apa, jamaah? Pahala. Ya. Dan untung pahala tidak boleh kemudian dihargai dengan uang. Itu nggak boleh. Ya. Ini yang terjadi, akad sosial tabarruk tapi ingin untung duniawi. Jadi hakikatnya seperti ya bank-bank zaman sama, bank konvensional persis, jual beli uang. Sama, pegadian itu jual beli uang. Maksudnya pegadian konvensional ya. Pegadian yang syar'i murni, dia meminjamkan. Ya. Namanya qardul hasan. Simpanan, pinjaman tanpa berbunga. Kalau kemudian dia belum yakin, masih ada khawatir, oh jangan-jangan yang minjem kabur, sudah minta gadian, dan gadian itu disimpan ya, sampai orang tersebut melunasi. Itu aslinya seperti itu. Kalau kemudian yang berhutang kok kabur, ya sudah, maka barang gadian itu dijual, kemudian hasilnya digunakan untuk melunasi hutang tersebut. Kalau lebihnya nanti kelebihannya dikasihkan, kalau kurangnya nanti kurangnya ditagih lagi. Jadi bukan kemudian untungnya apa? Duniawi, bukan. Tapi untungnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya pegadian konvensional itu sistemnya siapa, jemaah? Orang-orang kafir. Ya, yang
Slogannya apa? Apa ya? Slogannya apa? Pegadaian memberikan solusi apa? Padahal masalahnya ini kan keliru. Ya. Bikin masalah orang ini. Kalau nolong ya nolong, jangan kemudian nolong malah cari keuntungan. Ini kan orang lagi butuh, kemudian malah dimanfaatkan. Ya. Jadi sama seperti pihak bank-bank konvensional, sama persis seperti itu. Yang kedua aja masalahnya, kalau seseorang dia sudah punya uang mencapai nisab, ya. Kemudian uang ini mau dipakai bangun rumah, tetapi sebelum uang itu dipakai, ya, ternyata haulnya sudah jatuh. Apakah kemudian uang itu harus dikeluarkan zakatnya? Jawabannya kalau memang dalam artian uang itu sekali lagi uang lebih, ya, dalam artian bukan uang yang terpakai dan sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Bahkan tidak boleh dalam rangka lari dari zakat segera dipakai. Oh ini kayak sebulan lagi ini jatuh haul ini, akhirnya dipakai biar apa? Lari dari zakat, itu nggak boleh. Ya. Artinya kalau memang mau dipakainya syawal ya sudah, berarti harus dikeluarkan. Usaha berkurang, tidak insya Allah barokah. Seperti itu. Ya. Tapi kalau seandainya misalkan tanpa jasa pemborong tadi, berarti kan sudah dimulai ya, dimulai. Maka kalau misalkan sudah dimulai pembangunannya, maka yang dipakai ya sudah, jangan dihitung. Yang sisa itu yang dihitung. Nah, ternyata misalkan habis 100 juta, sisa 400, berarti 400 inilah yang dikeluarkan apa? Zakat malnya. Ya, jika memang sekali lagi ini harta berlebih, ya bukan harta yang dipakai untuk kebutuhan pokok. Ya, karena zakat mal itu uang lebih yang sudah diambil untuk kebutuhan pokok. Ya, apa? Pangan, sandang, papan misalkan. Ini papan juga mau dipakai untuk papan, tapi kan belum semuanya, ada sisanya. Ya, kecuali kalau dalam artian sudah dikasihkan kepada pemborong misalkan, ya itu urusan mereka karena sudah terjadi akad. Tapi kalau uang itu masih di tangan pemiliknya, belum diserahkan, berarti ketika itu ya wajib dikeluarkan zakat 2,5% seperti itu. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan dari awal di luar tema tadi. Mohon pencerahannya Ustaz, dalam surat Muhammad ayat 47 Allah Ta'ala berfirman, orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah menghapus segala amal mereka. Nah, di atas apakah berlaku juga untuk kaum muslimin yang suka membubarkan kajian bahkan membakar masjid? Surat Muhammad ayat 47. Ya. Ayat 1 ayat 1. Ya? Ayat 1 tadi. Langsung baca ini. Alladzina kafaru wa suddu an sabilillahi adalla a'malahum. Jadi orang-orang kafir yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, maka Allah menghapuskan amal-amal mereka. Tanya apa tadi? Apakah ini berlaku juga untuk kaum muslim yang suka membubarkan kajian dan bahkan membakar masjid? Apakah hal ini berlaku untuk orang-orang muslim yang suka menghalangi apa? Kajian? Ya jemaah sekalian, kalau konteks ayat ini berbicara orang-orang kafir ya. Alladzina kafaru. Jadi orang-orang kafir yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, maka Allah menghapuskan amal-amal mereka. Ya. Pertanyaannya jemaah, yang menghalang-halangi kajian di kafir tidak? Kafir tidak? Tidak kafir. Ya mereka masih muslim. Perkara kemudian mereka menghalangi karena banyak sebab. Mungkin karena syubhat, atau mungkin karena mereka sudah paham tapi karena dengki, macam-macam. Ya.
Jadi kalau kita bicara zahir ayat ini, maka ini berlaku untuk orang-orang kafir. Adapun orang mukmin, ya maka dilihat amal mereka akan dihapus itu dengan sebab apa? Dengan sebab syirik akbar misalkan. Syirik kecil pun hanya terkait dengan amal-amal yang tercampuri syirik kecil. Tapi kalau syirik akbar, jelas seluruh amalan terhapus. Tapi gini, menghalangi kajian apakah termasuk syirik akbar? Syirik akbar itu menghalangi kajian. Syirik akbar? Hah? Menghalangi kajian syirik akbar? Iya saya mengalami. Hah? Sahih? Ada orang kajian kemudian, oh nggak boleh di musola kami. Ini syirik akbar. Dari sisi mana? Yang masalah syirik akbar itu gini, mensejajarkan makhluk dengan Allah. Ya. Karena kalau syirik akbar berarti pelakunya bisa jatuh kafir. Kalau jatuh kafir berarti mereka sudah dianggap kafir. Kalau kafir ya jelas, berarti seluruh amalnya terhapus. Ya. Nah, sehingga artinya kita kembali kepada perbuatannya. Apakah perbuatan itu sampai mengkafirkan pelakunya atau tidak? Ya. Walau alam jamaah sekalian, karena motif mereka pun macam-macam. Bahkan ada orang yang hanya sekedar ikut-ikutan doktrin dan sebagainya. Ya, maka secara dohirnya tidak bisa kita hukumi mereka jatuh kafir secara langsung. Nah, sehingga ayat ini hanya berlaku bagi orang-orang yang memang sudah jatuh hukum kafir. Karena orang kafir amalnya terhapus. Bahkan muslim ketika melakukan suatu perbuatan yang perbuatan itu bisa menyebabkan dirinya kafir, ya terhapus sama. Ya. Dan itu dengan apa? Dosa-dosa syirik akbar. Ya. Apa dalil jamasalnya? Lain asyrakta la yahbatunna amal wala takunanna minal khasirin. Ya. Sungguh jika engkau berbuat syirik maka amalmu terhapus. Ya. Ini maksudnya syirik akbar. Adapun syirik akbar, dosa-dosa selain dari itu atau di bawah syirik akbar, maka tidak sampai menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Tapi kalau syirik akbar dan dosa yang sejajar dengan syirik akbar seperti menghina Allah, menghina Rasul, ya, sihir dan sebagainya misalkan, nah, ini sama, pelakunya bisa kufur. Kalau kufur berarti seluruh amal yang terhapus. Tapi kalau seandainya gini, Pak, ada seorang melakukan dosa syirik akbar, jelas ya, berarti amalnya terhapus. Ketika kemudian dia bertobat, apakah amal itu kembali lagi? Kembali lagi tidaknya? Kembali lagi? Ada seorang muslim rajin sholatnya kemudian datang ke dukun, ya, membenarkan ucapan dukun dan meyakini dukun itu bisa mengetahui hal yang gaib dengan sendirinya. Nah ini jelas kufur, amal terhapus. Tapi kemudian dia tobat. Pertanyaannya, apakah amalan itu kembali lagi? Kembali lagi tidak ya? Silang pendapat. Yang sahih, yang sahih kembali lagi, sahih. Ya. Karena maksud ayat lain asyrakta la yahbatunna amaluk wa la takunanna minal khasirin itu maksudnya ketika dia meninggal kemudian tidak sempat tobat, maka seluruh amalnya terhapus. Tapi kalau kemudian dia kembali lagi artian bersahadat lagi misalkan, maka amal kebaikannya kembali lagi. Dan ini apa? Hakim bin Hizam. Jadi Hakim bin Hizam itu ketika ditawari Nabi untuk masuk Islam, beliau mensyaratkan amal-amal kebaikan dulu di zaman jahiliyah minta dianggap. Akhirnya Nabi mengatakan apa? Aslamta bima aslama min khairin. Kau masuk Islam dengan amal kebaikan yang sudah kau lakukan di masa jahiliyah. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwasannya amal kebaikan itu dianggap, adapun keburukan dihapus. Ya, maka sama ketika seorang tadi murtad, kemudian dia tobat misalkan, bersyahadat lagi, maka kebaikan-kebaikan tetap teranggap, adapun keburukan dihapus. Ustaz, berarti kalau begitu, kalau orang sudah banyak dosanya, murtad dulu kemudian, ya enggak. Kalau ini jadi bahan main, dan siapa yang menjawab ketika dia murtad kemudian masih hidup, coba? Barangkali pas murtad meninggal, repot. Dan tidak boleh dijadikan mainan. Tapi kalau seandainya ada seorang kena syubhat kemudian dia murtad, maka dengan dia bersyahadat lagi, kebaikan tetap dianggap, keburukan dihapus seperti itu. Ya.
Jadi Allah alam tuh hidayah tadi itu untuk orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Bismillah. Saya mau apa? Ya ini karena kebodohan saya aja. Ini di sini ayatnya tadi Allah akan menghapus segala amal mereka. Padahal kata-katanya kan orang-orang kafir. Kan orang kafir memang amalannya tidak pernah dihitung Allah. Gimana Ustaz? Nah, iya. Jadi masalian orang-orang kafir jelas amalnya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kemudian di situ katakan apa? Allah menghapuskan amal mereka. Ya. Maka tadi ayat ini bisa bermakna seandainya itu pun mukmin. Ini bisa berlaku ketika perbuatannya sampai apa? Oh, Kufur. Ya. Ya. Artinya makanya tadi perbuatan itu apakah sudah dianggap kafir atau tidak? Ya. Nah, seperti itu. Ya. Kalau tidak sampai kafir dia tidak sampai. Tapi kalau kemudian perbuatan itu mengkafirkan mereka, ya jelas. Berarti mereka jatuh kafir sehingga amalnya terhapus seperti itu. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya demikian ya masalahnya. Mudah-mudahan kajian kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.